Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat datang kepada siswa-siswi baru SMA Plus Merdeka Soreang tahun pelajaran 2020-2021. Saya Devi Resmisari, saya di SMA Plus Merdeka Soreang mengajar pelajaran kimia dan mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan menjelaskan mengenai perilaku hidup dan bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Untuk materinya, silakan kalian saksikan dalam tayangan berikut ini. Perilaku hidup bersih dan sehat. Atau disingkat PHBS. Apa yang dimaksud dengan PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan sebuah upaya untuk mengularkan pengalaman perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada 5 tatanan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah PHBS di rumah tangga atau keluarga. Yang kedua, PHBS di sekolah. Selanjutnya, PHBS di tempat kerja. PHBS di sarana kesehatan. Dan yang terakhir adalah PHBS di tempat umum. Bagaimana pelaksanaan PHBS di sekolah? Silakan saksikan video berikut ini. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah? PHBS di sekolah adalah kebiasaan atau perilaku sehat yang dilakukan oleh setiap siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin atau warung sekolah, orang tua siswa, dan lain-lain yang dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di sekolah secara mandiri. Apa saja yang termasuk PHBS di sekolah? PHBS itu jumlahnya banyak sekali, bisa mencapai ratusan perilaku. Di antaranya yang dapat diterapkan di sekolah seperti 1. Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. 2. Jajan di kantin atau warung sekolah yang sehat. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. 5. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. 6. Katakan tidak pada rokok. 7. Memberantas jentik nyamuk. 8. Buang air kecil dan air besar di jamban sekolah. Mengapa PHBS perlu dilakukan di sekolah? Agar siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin atau warung sekolah, orang tua siswa, dan lain-lain terlindung dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Sekolah menjadi bersih dan sehat, sehingga meningkatkan semangat proses belajar mengajar.
dan akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa. Aku sehat, sekolahku sehat, prestasiku meningkat. Ya, itu tadi kita sudah saksikan bagaimana pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya, PHBS di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa dengan sekolah yang sehat maka akan meningkatkan semangat belajar siswa dan juga akan menjadikan siswa berprestasi. Contoh pelaksanaan PHBS di sekolah, yang pertama adalah selalu mencuci tangan dengan sabun ya, dan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, mengonsumsi jajanan sehat. Jadi hindarilah jajanan-jajanan yang tidak sehat. Yang bagaimana jajanan yang tidak sehat? Yaitu yang mengandung pewarna buatan, pemanis buatan, ya, atau pengawet yang tidak semestinya digunakan pada makanan. Ada lebih baiknya kalian membawa bekal dari rumah, karena makanan yang dibawa dari rumah itu lebih terjamin kebersihan dan kesehatannya. Kemudian menggunakan jamban yang sehat ya. Jadi jamban itu harus dijaga kebersihannya. Dengan jamban yang sehat kita akan nyaman menggunakannya. Tapi kalau jambannya kotor kan kita tidak nyaman menggunakannya. Ya. Insya Allah sekolah kita itu jambannya sehat, bersih ya, dan selalu dibersihkan. Kemudian olahraga yang teratur. Kenapa kita harus berolahraga dengan teratur? Karena dengan olahraga badan kita menjadi bugar, ya, sehingga dengan badan yang bugar yang sehat, kita pun akan bersemangat untuk beraktivitas, ya, tidak terganggu aktivitas kita karena sakit atau malas, gitu ya. Itu manfaatnya olahraga yang teratur. Yang berikutnya adalah memberantas jentik nyamuk. Memberantas jentik nyamuk itu bisa dilakukan dengan cara 3M. Yang pertama adalah menguras dan menyikat dinding tempat penampungan air, seperti misalkan bak mandi atau penampungan air yang lainnya ya. Kemudian menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti tong air ya, atau misalkan bak air juga harus ditutup ya, supaya tidak dijadikan nyamuk-nyamuk bersarang di situ. Yang ketiga, yang ketiga adalah mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan, seperti kaleng bekas, ban bekas, botol bekas, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi harus bersih, tidak ada air yang mengenang, karena air yang mengenang itu akan digunakan akan menjadi tempat perkembangbiakan jentik-jentiknya. Selanjutnya adalah tidak merokok di lingkungan sekolah. Seperti kita tahu, rokok itu tidak baik bagi tubuh kita. Jadi di lingkungan sekolah itu tidak diperkenankan untuk merokok. Baik itu kepala sekolah, guru, ya pegawai sekolah yang lain, bahkan siswa itu, apalagi siswa itu tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh kalian membuang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat sampah ya. Kalau di sekolah kita ini sudah dibiasakan anak-anak itu untuk tidak menggunakan dan tidak meminimalisir penggunaan kemasan pipa plastik. Jadi kita makanannya menggunakan wadah yang dari ibu kantin atau wadah yang kalian bawa dari rumah. Apakah itu makanan atau minuman yang dikemas, itu disarankan untuk tidak dibawa ke sekolah. Kenapa? Karena kita untuk mengurangi menumpuknya sampah-sampah ya. Sampah plastik itu kan seperti kita ketahui sangat sulit untuk terurai. Jadi kita
kurangi penggunaannya. Yang berikutnya adalah melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Terutama di kelas. Ya, kelas itu kan adalah tempat kita beraktivitas selama ada di lingkungan sekolah. Dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan kalian berada di sekolah. Tentu kalian ingin kelasnya nyaman. Jadi kelas itu harus selalu dibersihkan. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan membagi kelompok-kelompok yang biasanya melaksanakan piket kebersihan ya setiap hari. Walaupun di sekolah ada petugas kebersihan yang khusus membersihkan kelas, tapi tetap kalian sebagai siswa yang berada di kelas tersebut harus menjaga kebersihan kelasnya masing-masing. Ya. Berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang kita hubungkan dengan pandemi yang sedang terjadi di negara kita pada hari ini, pada saat ini ya, bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia, yaitu pandemi coronavirus ya atau COVID-19. Nah, ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita jalankan atau yang harus kita patuhi untuk pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Apabila sangat terpaksa tidak ada air atau sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Oleh karena itu, kalian harus selalu menyediakan hand sanitizer di dalam tas kalian kalau misalkan bepergian kita tidak menemukan air atau sabun untuk membersihkan tangan. Ya. Kemudian jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan belum bersih, sebisa mungkin kita hindari untuk menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kenapa? Karena dikhawatirkan tangan kita yang kotor ini menjadi penyebab masuknya virus ya ke dalam tubuh kita melalui organ tubuh yang 3 tadi, yaitu mata, hidung, dan mulut. Selanjutnya adalah terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Ya, itu. Jadi kalau mau bersin nih, kalau mau batuk itu jangan sembarangan, tutuplah mulut dan hidungnya. Dengan menggunakan apa? Bukan menggunakan telapak tangan, tapi menggunakan lengan atas bagian dalam. Yang keempat adalah memakai masker. Nah, ini sangat penting ya. Memakai masker itu melindungi kita dan juga melindungi orang-orang di sekeliling kita. Ya, dengan memakai masker diharapkan itu bisa meminimalisir penyebaran virus. Jadi kalau kalian keluar rumah, ada keperluan, maka jangan lupa selalu menggunakan masker. Berikutnya adalah menjaga jarak atau physical distancing. Ya, dengan batas minimal 1 meter dan jangan mendatangi kerumunan. Kenapa kita harus menjaga jarak? Itu tadi untuk meminimalisir terjadinya penularan coronavirus ini. Ya, apalagi kita berada di dalam kerumunan. Oleh karena itu, ya, kalian tidak disarankan untuk keluar rumah apabila tidak perlu. Jadi keluar rumah itu pada saat memang benar-benar kalian ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, lebih baik diam di rumah. Apalagi keluar rumah hanya sekedar untuk nongkrong-nongkrong gitu ya, ketemu teman-teman, kemudian membuat kerumunan gitu. Itu yang sangat berbahaya. Jadi kalau tidak ada keperluan, diam ajalah di rumah. Isolasi mandiri. Bagi kalian yang merasa tidak sehat, hendaklah tetap berada di rumah, di dalam rumah, atau tidak berkegiatan di luar rumah. Kenapa? Agar tidak menularkan pada orang lain. Ya, jadi misalkan karena kalian masih muda, ya, mungkin daya tahan tubuh kalian masih bagus, sehingga kalian lebih tahan terhadap virus itu. Tetapi ketika kalian pulang ke rumah, kalian misalkan bertemu dengan orang tua kalian yang sudah lanjut usia, misalkan ada nenek, kakek ya, atau adik-adik kalian yang masih balita, yang masih bayi, yang masih lemah, tentunya daya tahan tubuhnya lemah, maka kalian bisa menulari orang-orang yang ada di sekitar kalian. Itu yang harus kita jaga. Ya, jadi misalkan
tidak keluar rumah kalau tidak perlu. Kalau keluar rumah pun kita harus selalu memakai masker. Ketika sampai di rumah, cepat mencuci tangan, ya, mengganti pakaian dan membersihkan badan. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara mandi menggunakan sabun dan menggunakan air yang bersih. Ya, pakaiannya diganti. Gitu. Pakaian yang dari luar itu langsung dicuci, gitu ya, untuk mencegah terjadinya penularan. Begitu pula apabila misalkan kalian ke sekolah, ya, ada keperluan atau nanti suatu saat kita harus belajar di sekolah, itu harus tetap dilaksanakan protokol kesehatan itu, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan dengan cara mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Dengan mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara teratur, diharapkan badan kita sehat, ya, daya tahan tubuh kita bagus sehingga kita tidak mudah tertular oleh penyakit. Gitu, ya. Mungkin kalian sudah tahu, ya, sudah banyak mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali pada kalian bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Silakan. Ya, demikianlah ya, tadi kita sudah saksikan bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Terima kasih. Ya, demikianlah penayangan materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Semoga materi yang tadi diberikan dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.